Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya akan sedikit share ya tentang trik-trik lah ya, kurang lebih tips untuk Bapak Ibu terutama yang akan mengisi ya portofolio pada uji kinerja di PPG tahun 2020. Nah, ini di sini bisa dilihat pada tahun 2020 ini bisa kita lihat bahwasanya portofolio itu melingkupi ada 4 jenis portofolio. Yang pertama melakukan penelitian dan publikasi, yang kedua melakukan refleksi diri, kemudian yang ketiga mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah, dan yang terakhir, yang keempat adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan tips dan trik kurang lebih berkaitan tentang portofolio ini. Karena bagi Bapak Ibu yang akan mengisi, terkadang pasti akan terkendala karena data-data atau dokumen-dokumen dukung kita mungkin tidak banyak ya untuk melengkapi ini. Nah, kalau melakukan penelitian dan publikasi, saya pikir untuk item yang pertama, kedua, ketiga, keempat memang itu kadang agak sulit ya, sehingga kita bisa mensiasatinya dengan ini Bapak Ibu, yang laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, atau juga laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa mengupload hasil laporan penelitian PTK kemarin yang saat di PPG ya, pelaksanaan PPG, upload saja itu Bapak Ibu ya. Bila perlu ada disahkan dulu oleh ibu, ditandatangani mungkin oleh pembimbing ya, dosen, atau juga diketahui oleh kepala sekolah ya, termasuk laporan-laporan penelitian yang mungkin yang lama ya, yang pernah Bapak Ibu buat PTK yang lama, diisi saja ya, misalkan karena kan pengisian ini dokumennya adalah 2018 sampai 2020, sehingga PTK-nya mungkin bisa dari 2018 semester 1 gitu ya, 2019 semester 2 gitu ya, 2019 semester 1 dan seterusnya. Jadi semakin banyak dokumen yang Ibu upload di kegiatan penelitian dan publikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan skor juga tinggi gitu. Ya, silahkan dibuat. Kedua, melakukan refleksi diri ya. Nah, ini juga peluang untuk Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu ya, ini adalah kegiatannya ada 3 kegiatan refleksi pengembangan diri, ada 3 ya, refleksi diri. Ini juga peluang buat ibu bapak sekalian ya. Misalkan di refleksi yang pertama itu melakukan refleksi perencanaan ya, pelaksanaan, asesmen ya, 1 semester minimal 1 kali, artinya bisa 4 dokumen yang Bapak Ibu upload di sini ya, sehingga Bapak Ibu kalau 4 dokumen itu nanti diakui 0,5 kali 4 kan sudah punya 2 poin gitu loh. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian dari PTK kita ya, kita bisa melakukan refleksi. Ketiga, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, ini kalau ibu bapak membuat karya inovasi, misalkan kayak LKPD, kayak buat video dan seterusnya. Tapi yang dibutuhkan di bagian ini adalah Bapak Ibu ada dokumennya ya. Bukti refleksinya apa? Buat saja tabel-tabel Bu ya, buat saja tabel-tabel. Bisa diambil tuh tabel-tabel yang ada di review PPL waktu di PPG ya. Waktu di PPG itu ada review PPL, itu kan ada tabel-tabel tuh ya untuk
itu bisa dianggap semacam refleksi diri. Upload saja Bu, gitu Bapak Ibu ya, upload saja. Nah, semakin banyak yang diupload, potensi Bapak Ibu mendapatkan nilai tinggi juga semakin besar itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, kalau ini memang Bapak Ibu harus ikut ya. Misalkan ada diklat ya, ada jam JP-nya berapa. Ini ada skornya semua. Kalau dapat 32 JP, poinnya 1, skornya 1 kan, seperti itu. Ya. Kalau yang lain, Ibu bisa ikut di acara seminar-seminar tuh. Ya, acara seminar-seminar, misalnya seminar nasional, seminar internasional. Ibu sebagai peserta di sini. Ya. Masih ada waktu berapa hari ya, misalkan ke depan ada webinar-webinar, ikuti semua ya. Atau ada webinar yang kemarin-kemarin, dikumpulkan semua dokumennya, nanti diupload satu-satu. Nguploadnya satu-satu, jangan diupload hanya satu item. Misalkan mengikuti seminar nasional tentang apa gitu. Upload dokumennya, upload di situ sertifikatnya. Bawahnya klik lagi mengikuti seminar tentang apa gitu kan, upload lagi di situ. Ini juga sama Bu, Bapak Ibu. Kalau semakin banyak Bapak Ibu upload, semakin banyak pula Bapak Ibu atau berpeluang Bapak Ibu mendapatkan poin yang tinggi ya. Karena di portofolio rendah-rendah nilainya gitu ya. Karena itu tadi jarangnya diupload gitu loh, karena tidak pede gitu. Nah, saya berharap semua dokumen yang ada diupload Bapak Ibu ya, sehingga nilai Bapak Ibu bisa maksimal. Terakhir menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran tuh ya. Kalau poin 1, poin 2, poin 3 mungkin bagi sebagian besar sulit lah ya, sulit itu kan, termasuk poin ya, buat modul ini digunakan nasional sulit, digunakan kecamatan mungkin juga sulit ya. Tapi kalau minimal modul yang digunakan di sekolah, nah ini atau LKPD ini kan, modul atau LKPD bisa Bapak Ibu gunakan. Kemarin kan sudah nyusun LKPD, mungkin ada buat 3 LKPD misalkan, masukin aja Bapak Ibu. Kalau menurut saya masukin aja, karena itu kan produknya Bapak Ibu juga kan, yang digunakan di kelasnya Bapak Ibu, berarti di sekolahnya Bapak Ibu ya. Masukin aja menurut saya ya, sehingga Bapak Ibu dapat poin gitu loh di sini. Kemudian kalau yang lain ya, kalau buat buku mungkin bagi sebagian besar sulit ya, tapi mungkin ada juga tetap guru-guru, Bapak Ibu guru yang sudah punya gitu. Nah, buat karya seni ya, karya praktikum, misalkan ada video Bapak Ibu dalam bentuk video ya, atau dalam bentuk dokumen, itu bisa ya. Dan poinnya cukup besar nih di sini. Masukan dimasukin aja Bu ya Bapak Ibu ya, kalau menurut saya, agar nilai Bapak Ibu juga terdongkrak gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mengupload, tidak memasukkan, berarti ya Bapak Ibu juga berpeluang kecil ya mendapatkan nilai di dalam portofolio. Strateginya itu kurang lebih Bapak Ibu, poin pentingnya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang masih ada untuk menginput dokumen-dokumen portofolio Bapak Ibu ya, dari melaksanakan penelitian, kemudian refleksi diri ya, kemudian mencari ilmu informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah, dan yang terakhir adalah menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan atau pembelajaran. Saya pikir itu Bapak Ibu beberapa masukan, saran dari saya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya trik gitu ya, trik ya.
di dalam mengisi ya. Semakin banyak dokumen yang Bapak Ibu upload, potensi nilai yang bisa Bapak Ibu peroleh di dalam aspek portofolio itu juga semakin besar ya, semakin besar. Kalau untuk dua aspek yang lain seperti RPP ya, perangkat pembelajaran, dan video, itu kan memang sudah Bapak Ibu buat lah gitu kan. Nah itu tinggal diupload saja ya. Saya pikir itu saran, masukan, dan mungkin trik dan tips dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa lancar UKIN-nya, kemudian mendapatkan nilai atau skor yang tinggi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.